Halo, selamat sore kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya di channel Widodo Explorer ya. Sudah lama saya tidak upload video. Kali ini saya mau mereview motor roda 3 saya lagi. Kalau kawan-kawan dulu pernah menonton video saya yang dulu ya tentang motor roda 3 saya ini, yang dulu sudah pernah beberapa kali ganti mesin ya. Ini kan sasis aslinya ini kan Nozomi, karena dulu mesinnya rusak terus saya pernah ganti GL Pro. Terus habis GL Pro pernah saya ganti mesin Kaisar 150 cc tapi yang non radiator. Nah, untuk yang terakhir, nah ini sekarang saya ganti mesin lagi pakai mesin Kaisar tapi yang radiator. Jadi kali ini kita mau mereview motor saya yang Nozomi bermesin Kaisar. Nah, inilah kawan penampakan mesin Kaisar 150 cc yang radiator. Ini dia radiatornya. Jadi untuk apa ini sasis Nozomi itu saya akui dia fleksibel. Dia bisa dikasih mesin apa saja bisa. Karena rongganya ini kan luas. Beda kalau sama yang lain kan kadang, kalau yang lain itu kadang hanya sampai sini. Terus di situ ada apa ya namanya? Pokoknya nggak luas beginilah. Kalau Nozomi itu saya akui dia lebar. Rongga mesinnya lebar. Jadi dia dari sana ke sana, nah sampai sana. Nah ini sangat luas. Bahkan kalau mau sasis Nozomi ini kalau mau dikasih mesin cherry mungkin bisa juga. Jadi saya kadang berpikir pengen juga nyoba mesin cherry, cuman belum ada dana. Cuman kalau nanti pakai mesin cherry ya harus modif di sana lah, ada yang harus dimodif di berapa tempat. Nah ini kalau teman-teman dulu melihat nonton video yang punyaan saya dulu ya, yang Nozomi terus GL Pro, cuman yang saya ganti Kaisar 150 yang non radiator kemarin saya lupa, saya bikin video enggak ya, saya lupa. Nah ini untuk sasis Nozomi dia fleksibel, dia dipasangi mesin apa saja bisa. Cuman kalau di mesin sasis Nozomi ini kan ininya lebar, kadang ini harus pakai yang model begini. Nah ini mesin ini kemarin saya beli memang terus terang kurang sehat. Di dalaman ada yang sudah perlu diganti lah. Dan kemarin saya habis ya hampir 400-an ganti di dalam sini. Laker-lakernya ada yang kocak. Inilah penampilan motor saya kalau dari depan. Saya pikir belum banyak perubahan, cuman di atap ada yang berubah. Sama apa ini namanya, payon juga ada perubahan sedikit, karena yang dulu kurang nyaman lah pakai terpal. Nah ini penampakan mesin saya kalau dari kiri. Kalau dulu saya pernah pakai yang Brombat, sekarang pakai yang keong. Nah ini
mesin Kaisar 150 cc yang radiator. Untuk radiator ini saya taruh di depan dan harus ada tambahan dudukan di situ. Nah, kalau di sini nggak ada dudukan ya, jadi saya tali saja. Tapi nggak apa-apa, aman lah. Yang penting berfungsi. Untuk tangki saya lepas karena memang sudah nggak berfungsi. Jebol di bawah sudah jebol, jadi sudah nggak berfungsi. Jadi biar bebannya berkurang ya saya lepas saja. Untuk sadel memang perlu ada pergantian, itu sudah tepos. Lah untuk sasis nosom itu saya sukanya ininya panjang, bisa ke depan, jadi dia belok. Untuk belok itu bisa apa full gitu loh. Nah ini kan bisa full. Jadi untuk nikung yang agak jalan sempit enak. Kemarin saya pernah nyoba punya teman saya itu, Tosa itu dia kurang. Jadi sudut beloknya hanya sedikit, kadang pakai harus mutar bolak-balik. Jadi terus terang saya kalau mesinnya saya suka sebenarnya kalau Tosa, cuma sasisnya saya kurang suka. Terus ini untuk dinamo starter ini berfungsi. Jadi ini tetap bisa pakai starter tangan. Nah kemarin saya sempat di jalan itu macet, CDI-nya rusak. Untuk CDI saya taruh di sini di bawah jok. Aki kemarin juga saya habis ganti. Jadi itu akinya baru. Untuk gearbox ini ori. Jadi dia tebal, beda sama kalau yang KW. Sebenarnya kalau saya itu nyebutnya bukan ori dan KW, sebenarnya yang mahal sama yang murah itu aja. Kalau yang mahal dia tebal, cangkangnya ini tebal, tapi kalau yang murah ya tipis, hanya separuhnya saja, jadi kurang kuat. Kemarin saya beli ini harga berapa itu kemarin ya, nggak nyampe 500. Itu di sini sudah patah, di bawah situ sudah patah, yang ini sudah patah. Jadi yang berfungsi hanya ini, tapi tetap masih bisa dipakai, sebenarnya nggak apa-apa, cuman memang kualitasnya kurang bagus. Nah untuk atap kemarin kan saya pernah pakai terpal. Kalau pakai terpal begini, dia kalau kena panas hujan pasti langsung apa namanya, getas itu gampang robek. Lah untuk sekarang saya pakai apa ya namanya ini, pokoknya yang buat lapisan talang air di rumah-rumah itu. Jadi dia kaku, cuman kelemahannya kalau ini kan karena nggak ada yang lebar. Ini lebar paling berapa ini ya, sekitar nggak ada 1 meter lah. Ini akhirnya jadi sambungan begini. Nah ini ada sambungan begini. Lah karena ada sambungan begini, kadang kalau hujan rocoh, kalau nyambungnya kurang rapat. Itu ya, itu kalau itu sih saya sendiri yang kurang apa namanya, kurang males ngerapetin. Kalau dijahit rapat sebenarnya bisa rapat.
Untuk bak terus terang ini sebenarnya sudah nggak layak pakai, sudah keropos di mana-mana. Terus ini sebenarnya sudah keropos, ini minta diganti ini. Nah ini sebenarnya di atas ini sudah lepas ini, cuman saya kasih pegangan ininya sama sasis. Nah ini kalau nggak dikasih begini, ini sudah, kalau ada anggalan ini mumbul ini, jadi bak belakang ini mumbul. Jadi kalau ada anggalan mak kerompiang itu. Nah ini sebenarnya sudah lepas kayak ini, cuman mau ganti ini saya belum ada waktu dan belum ada duit. Kalau ban tetap saya masih pakai yang lama. Lah ini saya pakai sasis, pakai shock breaker spiral, pakai punya mobil itu. Jadi keras, kurang empuk. Jadi kalau ada anggalan ngeroncal, nggak bisa empuk. Untuk payon memang ada sedikit perubahan. Kemarin beberapa kali saya renov itu, saya sampai bingung mau bikin yang model gimana, jadi saya renov. Nah itu kawan penampakan motor roda 3 saya kalau dari belakang. Untuk lampu sen saya pakai lampu motor kanan kiri. Terus lampu apa namanya, lampu belakang pakai ini. Untuk atap saya bikin model kayak rumah saja biasa lah, cuman agak langsam, nggak terlalu tajam ke atas. Untuk lantai ini sebenarnya sudah minta ganti nih. Ini karena yang sengnya ini kan sudah keropos, terus saya kasih kayunya juga sudah keropos. Jadi kalau dibilang ini sudah nggak layak pakai, cuman karena belum ada dana lah. Kalau ada dana ya sih pengen ganti bak yang, kalau ada yang lantainya bordes. Kalau yang bawaan roda 3 itu rata-rata cepet keropos karena memang bahannya asal-asalan, jelek lah. Kembali ke mesin. Nah ini kemarin saya sempat juga ganti karburator, karena yang kemarin itu banjir terus. Jadi di jalan itu kadang saya sering macet, di selah itu susah hidup, nggak taunya banjir. Nah ini terus saya kasih ini apa, botol, biar kalau suatu saat banjir dia nggak terbuang bensinnya. Soalnya pernah saya tuh semalam bensin saya habis cuman banjir, jadi pagi-pagi susah dihidupin. Jadi bawaan kan kemarin mesinnya kan aslinya yang Nozomi. Lah bawaan Nozomi sebenarnya ya masih bagus, cuman ini banjir. Nah ini saya beli lagi, ini buat apa ya, Tiger apa pokoknya bisa lah buat motor gini. Terus biar nggak terlalu kotor ininya, karburatornya, biar aman nggak cepet kotor, kemarin saya beli di Lazada pakai ini. Filternya memang nggak cocok, makanya nggak sesuai tempatnya. Ini apa, sebenarnya bukan filternya ini, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya sama.
Untuk mesin, karena kemarin saya beli sama orang ya, katanya ini sekernya baru katanya, tapi saya kan nggak nggak bongkar ini. Cuman kemarin pas saya naik di sasis itu, kalau mau angkatan pertama, jadi kalau mau angkatan pertama ini masuk, mau dilepas kopling, di sini bunyi krik krik krik, suaranya keras. Terus saya komplain sama yang punya, yang jual, katanya kemarin saya beli kan, saya belinya kan mesin yang sehat, nggak harus baru, tapi yang penting nggak ragat lagi. Sesuai perjanjian, kalau nggak normal, nggak sehat ya katanya suruh kembaliin ya. Kemarin saya telepon orangnya, tadinya saya mau kembaliin saja, tapi ya sudah, daripada ribut, dia nyuruh masukin ke bengkel. Terus makanya kemarin saya masukin bengkel, itu dibongkar, ternyata laker-lakernya yang di dalam itu sudah kocak semua. Jadi kemarin saya servis itu habis ya sekitar 400-an lah. Untuk perkabelan, terus terang ini yang bikin saya sendiri, karena kabel bodi ya katanya mahal, tapi ya saya nggak tahu lah, pokoknya saya bikin sendiri bisa. Jadi kalau dilihat memang ruwet, karena ini nggak ada tutup sampingnya. Dulu ada, cuman nggak tahu hilang kemana, nggak jelas. Untuk klakson bunyi, berfungsi. Untuk lampu-lampu depan juga berfungsi. Starter tangan berfungsi. Untuk lampu samping saya pakai lampu variasi. Nah, pokoknya inilah pewujudan motor roda 3 saya, entah bagus entah jelek, pokoknya yang penting bisa buat kerja gitu aja. Demikian kawan-kawan untuk review motor roda 3 saya yang sekarang ya. Ini bukan lagi GL Pro roda 3, tapi motor Kasumi saya bilang, karena sasisnya Nozomi tapi mesinnya mesin Kaisar. Demikian kawan-kawan untuk review motor roda 3 saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke.